Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang analisis investasi publik. Saya, Dewi Yakoba Putriadu, akan menjelaskan tentang program investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efisien dan efektif, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal atau investasi dari anggaran rutin. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan. Di antaranya adalah yang pertama, memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua, memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Dan yang terakhir, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukannya. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup yang pertama, inventarisasi investasi. Yang kedua, inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang ada saat ini, dan apakah baik ataukah buruk. Yang ketiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. Yang keempat, tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Yang keenam, evaluasi kelayakan investasi. Yang ketujuh, kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial, budaya, finansial ekonomi, dan aspek distribusi. Titik perhitungan kelayakan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis, misalnya NPV, IRR, PP atau payback period, cost benefit analysis, dan cost effectiveness analysis. Perkenalkan, saya Sylvia Dewi Rubu. Saya akan menjelaskan bagian materi tentang penentuan kebutuhan investasi publik dan aspek kelayakan investasi. Baik, yang pertama penentuan kebutuhan investasi publik. Kebutuhan penentuan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum melakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transportasi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan unsur-unsur investasi titik. Salah satu penggolongannya adalah yang pertama investasi penggantian, yang kedua investasi penambahan kapasitas, dan yang ketiga ada investasi baru. Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantikannya. Penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli.
Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan manfaat, sedangkan umur teknis terkait dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan manfaat. Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonominya. Bila barang modal telah usang dan tidak mampu lagi memberikan manfaat, berarti umur teknis barang modal tersebut telah habis. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input dengan output yang dihasilkan. Rasio ini pada dasarnya mencerminkan tingkat efisiensi barang modal yang bersangkutan. Jika suatu barang modal sudah kurang atau tidak efisien lagi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas. Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian yang lebih besar. Yang kedua, aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan, anggaran, dan siklus pelaksanaan, karena aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Yang pertama, aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Untuk melaksanakan suatu proyek, maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan pertimbangan aspek lingkungan. Suatu proyek investasi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apakah kontribusi cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang harus digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Berdasarkan perencanaan anggaran, keputusan-keputusan mengenai efisiensi proyek secara finansial, solvabilitas, dan likuiditas perlu dipertimbangkan. Yang keempat, aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui untuk siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan. Baik, perkenalkan nama saya Jordan Rivaldi Makoni, NIM 1800200288. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dan
dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi untuk memberikan kemudahan pemahaman mengenai konsep ini. Terlebih dahulu akan dijelaskan praktik yang dilakukan di sektor swasta. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal dan pembiayaan utang. Keuntungan yang diperoleh para kreator sebagai pemberi utang berupa pembayaran bunga utang, sedangkan investor memperoleh keuntungan berupa dividen dan gain atas saham yang dimilikinya. Harga pasar saham merefleksikan laba di masa depan yang diharapkan. Pembayaran hutang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan modal, sehingga kreditor akan meminta tingkat kembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan investor karena risiko investasi berbanding lurus dengan return investasi. Semakin tinggi risiko investasi, maka return yang diharapkan juga semakin tinggi. Di samping itu, pembiayaan utang memiliki biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan masa depan yang diharapkan. Pembayaran hutang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan modal, sehingga kreditor akan meminta tingkat kembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan investor karena risiko investasi berbanding lurus dengan return investasi. Semakin tinggi risiko investasi, maka return yang diharapkan juga semakin tinggi. Di samping itu, pembiayaan utang memiliki biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan modal. Biaya utang lebih murah dibandingkan dengan biaya modal sendiri, karena pembayaran bunga utang merupakan biaya yang mengurangi pajak. Biaya modal total dapat dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dengan rumus KO sama dengan KE dikali E atau V ditambah KD dikali I kurang T dikali D atau V. Dalam hal ini, KO adalah biaya modal total, KE adalah biaya modal atau tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi modal, KD adalah biaya utang atau tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi utang, T adalah tingkat pajak, E adalah harga pasar saham, D adalah harga pasar surat berharga utang. V atau E tambah D adalah nilai pasar perusahaan secara keseluruhan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan social discount sebagai suatu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat saat ini atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau disebut social time preference rate atau STPR. Masalah yang muncul adalah bahwa alasan memiliki manfaat sekarang mungkin dipengaruhi oleh penilaian individu yang menilai terlalu rendah manfaat yang akan diperoleh di masa depan. Asumsi pendekatan ini adalah generasi mendatang akan lebih sejahtera daripada generasi sekarang. Perkenalkan, nama saya Alexander Zemiliano Magikongen dari kelas 5C jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan materi tentang teknik dasar penilaian investasi publik. Baik, saya akan langsung saja menjelaskan materinya. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua itu, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas yang tinggi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi 2 metode, yaitu yang pertama, metode penilaian investasi tradisional dan metode aliran kas yang didiskontokan. Metode tradisional yang sering digunakan adalah tingkat pembelian modal yang diinvestasikan dan payback periode. ROTS secara sederhana dirumuskan dengan laba akuntansi per jumlah modal yang diinvestasikan. Metode penilaian investasi dengan menggunakan discounted cash flow misalnya adalah net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR. NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa mendatang atau future
cash flow dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal atau opportunity cost of capital. NPV diperoleh dengan cara mengurangkan pengeluaran kas investasi awal dengan aliran kas di masa depan yang di-present value-kan. Proyek NPV positif adalah proyek yang memiliki prioritas untuk diterima dan proyeksi nilai NPV-nya negatif adalah proyek yang harus ditolak. Oke, yang berikut, untuk menganalisis usulan investasi publik, manajer publik dapat menggunakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta. Misalnya, NPV, IRR, payback, periode, dan sebagainya. Oke, untuk rumus NPV bisa kita lihat pada slide. Ini untuk rumusnya net present benefits atau NPB dapat kita lihat di slide juga. Terus untuk analisis payback period dapat kita lihat di slide juga. Dan analisis biaya manfaat atau cost benefits analysis dapat kita lihat di slide yang di samping. Berikut itu contoh soal. Pemerintah memiliki 2 proposal proyek yang membutuhkan investasi sebesar 16 juta rupiah dan memberikan aliran kas masuk 9.200.000 1 tahun dari sekarang. Proyek kedua membutuhkan investasi sebesar 24 juta dengan memberikan aliran kas sebesar 7.200.000 per tahun selama 5 tahun. Jika tingkat keuntungan yang diisyaratkan sebesar 10%, maka perhitungan benefit cost ratio adalah sebagai berikut. Proyek A investasinya 16 juta, cash per tahun 9.200.000, PV-nya itu 10%, gross present value-nya itu 17.452.800 rupiah. Benefit cost ratio-nya itu 1,09. Terus yang ke proyek B itu investasinya 24 juta, cash per tahunnya itu 7.200.000 dan NPV-nya itu 3,791. Terus gross present value-nya itu 27.295.200 rupiah. Benefit cost ratio-nya itu 1,14. Berdasarkan benefit atau cost ratio, maka proyek B lebih layak diterima daripada proyek A karena proyek B memiliki rasio manfaat atau biaya yang lebih besar dari proyek A. Menurut Dickson, dalam Blandel dan Murdoch, analisis biaya manfaat pada dasarnya harus dapat mengukur manfaat sosial bersih. Manfaat sosial bersih secara garis besar dapat dinyatakan sebagai berikut. Social benefit atau private benefit plus eksternal, social cost atau private cost plus eksternal sama dengan net social benefit. Dickson menerangkan bahwa terdapat 3 langkah dalam melakukan analisis biaya manfaat, yaitu yang pertama, memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang akan dimasukkan. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat. Yang ketiga, timing dan aliran biaya dan manfaat. Analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisa cost effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, atau suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai. Dengan kata lain, analisa cost effectiveness memusatkan pada pengukuran suatu yang dapat diukur. Sekian dan terima kasih.